Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai aktivitas kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala hormat dan puji kami sampaikan ke hadapan-Mu ya Allah Bapa, karena kasih setiamu memberikan kami napas kehidupan, sehingga kami dapat di pagi yang indah ini bangun dan menikmati ciptaan Tuhan. Kami akan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada hari ini yaitu tanggal 31 Agustus 2023, yaitu dari Habakuk 3 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup di dunia ini, kita tidak akan terlepas dari ancaman, tantangan, dan masalah. Tidak ada satu orang pun manusia hidup hanya dipenuhi dengan sukacita. Setiap manusia tidak bisa menghindar dari masalah karena hidup selalu bergandengan dengan suka dan duka. Dengan berbagai melodi kehidupan, kita diuji sejauh mana kita mampu menghadapinya, sejauh mana kita bisa bersandar dan berpengharapan kepada Tuhan. Demikian halnya yang disampaikan oleh Nabi Habakuk yang menghadapi pergumulan hidup, yaitu terjadinya kekerasan, ketidakadilan di Yehuda, bangsanya sendiri. Dengan pergumulan ini, ia mengadu kepada Tuhan. Harus kita ingat, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Boleh jadi sebagaimana yang dialami Ayub, bahwa ancaman, tantangan, dan penderitaan itu diperbolehkan Tuhan terjadi dalam hidup kita sebagai ujian yang harus kita menangkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang sudah mengenal dan merasakan perbuatan Tuhan pasti akan menyampaikan pujian, kesaksian, dan pengakuan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, pegangan dan kekuatan kita untuk menghadapinya. Kita harus memohon kekuatan dan penyertaan Tuhan. Hal inilah yang nampak
dari kehidupan Nabi Habakuk atas perbuatan Tuhan kepadanya. Sehingga ia menyatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Allah itu tuh kekuatanku, itu mempunyai arti bahwa kekuatan dan keselamatan yang benar hanya dari Tuhan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi renungan bagi kita? Yang pertama, optimis, Tuhan pasti menolong. Sikap inilah yang dimiliki Nabi Habakuk, dan hal ini juga yang seharusnya kita miliki. Walaupun dalam kondisi yang serba sulit, namun kita harus tetap memiliki sikap optimis. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menyertai, dan Tuhan pasti memiliki solusi yang tepat untuk memberikan jalan keluar dalam tantangan dan pergumulan hidup yang kita alami. Sikap itu juga yang dikemukakan oleh Habakuk dalam ayat tersebut di atas. Sekalipun kondisi yang dihadapi Habakuk tidak memungkinkannya untuk berharap, namun dia tetap yakin adanya pertolongan dari Tuhan, sehingga karena itulah dia tetap dapat memuji dan memuliakan namanya. Dan kiranya hal itu juga yang kita lakukan. Yang kedua, tetap berharap kepada Tuhan. Apapun keadaannya, hal itulah yang harus kita lakukan. Kendati situasi yang sedang kita hadapi tidak memungkinkan kita untuk berharap, namun kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan Yunus ketika berada dalam luasnya samudera raya, ketika berada dalam gelapnya perut ikan, ketika dalam kesunyian yang amat sangat. Dalam kondisi yang seperti itu, harapan Yunus sebenarnya telah sirna. Namun demikian, Yunus tetap berharap kepada Tuhan. Hal yang sama juga terjadi pada Habakuk. Secara manusia kondisinya tidak memungkinkan untuk berharap, tapi kendati demikian, dia tetap berharap kepadanya. Kiranya hal yang sama juga terjadi pada kita. Di tengah keterpurukan kita, di saat ekonomi kita sedang sulit dan keuangan morat-marit, mari kita tetap bersandar kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, kami telah mendengarkan firman Tuhan, supaya kami tetap optimis, berharap kepada Tuhan. Apapun yang kami alami dalam kehidupan ini, mungkin ancaman, mungkin permasalahan, kami harus tetap bersandar kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Saat kami akan memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, Tuhanlah yang kami andalkan dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami. Anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.